terbilang nakal ataupun bandel, mereka itu masih bisa dibilang. Saya rekam ya, biar bisa nanti saya ingat. Karena ini laporan untuk kampus ya. Sorry. Oke, silakan. Jadi mereka itu masih terbilang bandel, terbilang bandel. Walaupun bandel, mereka itu masih bisa diatur, Pak. Diatur itu menggunakan kata-kata maupun sentuhan fisik. Nah, jadi kan kalau kita bilang menggunakan sentuhan fisik ini, itu ada istilahnya memukul ataupun menampar ataupun mencubit. Jadi yang saya pelajari di sini, Pak, tentang sentuhan fisik ini itu bagaimana kita merangkulnya ataupun kita memberikan nasihat kepadanya, Pak. Seperti itu dia yang saya ketahui semenjak saya 1 bulan di sini, Pak. Mungkin demikianlah, Pak. Oke, lanjutlah ke. Ya Pak, nama saya Jessica Yusmartin Engkolan. Adapun hal yang saya dapat ketika saya sampai di sini mengenai bagaimana itu pengajaran di dalam PAUD itu, sebenarnya banyak hal yang saya temui di dalam diri anak-anak itu tersebut. Karena setiap anak-anak khususnya yang saya tangani lah ya Pak, karena kami kan megang ada 3 kelas, jadi saya megang di kelas B1 gitu Pak. Jadi kalau di bagian saya yang saya temukan di kelas B1 itu, anak-anaknya itu adalah anak-anak dia yang masih butuh Pak untuk dibimbing gitu. Tidak bisa langsung kita mandirikan seperti teman-teman yang udah ada di kelas-kelasnya masing-masing. Jadi kalau di kelas kami itu dia kan Pak, dia itu harus diajarin dulu satu persatu, diajarin walaupun sudah kita jelaskan dari depan tentang materi yang akan disampaikan pada hari itu, mereka tidak langsung bisa tangkap tentang pelajaran itu. Jadi harus diajari satu persatu, harus kita jelaskan ulang kepada mereka. Karena anak-anak yang di situ itu Pak masih cenderung mereka masih belum mengetahui begitu Pak. Jadi harus diajarkan dulu. Misalnya tentang satu hari ini tentang dia mengenai temanya tentang bunga gitu Pak, menggambar bunga gitu. Jadi harus masih dipegang tangannya bagaimana itu untuk menggambar bunga. Bagaimana itu tentang memegang pensil yang betul, masih ada sebagian situ. Karena kalau di kelas saya itu masih 5 orang yang bisa dimandirikan. Selain itu harus diajari gitu Pak. Itu dia dari segi psikologi anak-anak yang di situ, ada mereka yang tidak mau berbicara gitu Pak. Misalnya tidak ada pun pensil mereka ataupun barang mereka ada yang tertinggal atau buku mereka tidak mau membilang ataupun memberitahu. Jadi harus didekatin, harus ditanya apa alat tulismu yang masih kurang di situ Pak. Jadi kalau seperti di kelas saya itu harus ada ketelitian dan perhatian betul kepada anak-anak itu agar mereka bisa bersaing dan berkembang seperti teman-teman mereka yang lain. Dan juga dari physical touch ataupun sentuhan, kalau di kelas kami itu Pak, dia harus dibujuk gitu anak-anaknya, tidak bisa ayo cepat kerjakan, nggak bisa gitu Pak. Jadi harus dibujuk, harus dibawa santai, harus dibawa bermain mereka. Jadi tidak bisa dipaksa untuk bisa memang cepat dan tanggap. Jadi di situ saya banyak belajar bagaimana mengenai motorik mereka, baik itu motorik dari luar maupun motorik dari dalam, cara pengajaran, cara psikologi mereka, dan juga bagaimana cara pengajaran yang tepat kepada anak-anak yang masih butuh bimbingan dalam cara menulis ataupun mengenal angka dan lain-lainnya Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, lanjut. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Nur Mahmud. Jadi selama UKK yang mungkin sudah lebih satu bulan. Jadi waktu pertama kali sampai di sini, memang kami hanya masih melihat bagaimana guru itu mengajar. Nah setelah seminggu baru kami diberi kesempatan untuk mengajar, namun tetap dibimbing oleh guru wali kelasnya begitu Pak. Memang pada saat mengajar PAUD ini yang saya pikir ya tinggal mengajar begitu kan Pak, bagaimana layaknya seperti berkomunikasi dengan anak di sekolah minggu begitu Pak. Namun ternyata ada yang berbeda dari latar belakang keluarga mereka yang membuat mereka mungkin di sekolah ada yang pendiam, ada yang nakal begitu Pak. Jadi di situ kami sebenarnya sih dituntut untuk bagaimana memahami karakter mereka, dan tentunya dalam menghadapi anak-anak ini pun ternyata berbeda Pak gitu. Dan tidak hanya itu, dibutuhkan juga ternyata kesabaran Pak. Dari kesabaran itu
semakin terlatih seperti yang dibilang oleh Amang Pendeta waktu dalam pembelajaran, bahwa ternyata anak itu sangat penting bagi Allah. Yesus sendiri mengajak atau memanggil anak-anak itu untuk datang, begitu kan Pak, dengan sentuhannya, dengan kasihnya begitu kepada anak-anak itu. Jadi memang mulai dari pembelajaran itu kami juga semakin diajari untuk lebih memberikan hati kepada anak-anak itu, seperti yang disampaikan juga oleh mentor kami. Bagaimanapun bentuk anak-anak itu, misalnya ada yang ada yang masih kotor, yang belum mandi, ada yang masih ingusan. Jadi kami harus memang memberi perhatian, tidak boleh jijik, tidak boleh merasa sungkan begitu Pak. Nah, jadi memang kami betul-betul terlatih baik dari segi kesabaran, cara mengajar, bahwa ternyata dalam mengajar PAUD itu juga dibutuhkan kurikulum Pak gitu. Tidak hanya melompat-melompat, tetapi ternyata terstruktur begitu Pak. Memang mungkin masih sederhana, tetapi lewat kurikulum itu anak-anak bisa pola pikirnya atau cara mereka untuk belajar semakin terlatih, karena memang satu minggu itu temanya sama gitu kan Pak, tapi subtemanya berbeda. Dari tema yang sama itu saya belajar itu juga membantu anak-anak itu untuk setiap hari mengingat tema yang sebelumnya apa begitu Pak. Dan memang sesuai dengan kurikulum juga yang diberikan, kami pun semakin mengetahui bagaimana sebenarnya standar belajar yang seharusnya kepada PAUD. Tidak boleh langsung memaksakan anak itu untuk membaca dan lain sebagainya begitu Pak. Dan memang seperti yang disampaikan oleh teman kami, bahwa kami juga harus menuntun mereka dalam menulis, dalam mengajari begitu Pak. Dan di sekolah ini juga memiliki kebiasaan memang Pak, yang bagaimana di awalnya berdoa, diajari bernyanyi, dan yang saya juga salut, tanpa disengaja ternyata anak-anak ini juga mengajarkan kami untuk berbagi begitu Pak. Mungkin memang dari hal kecil, mungkin kue yang dia bawa begitu Pak. Jadi menurut saya sih banyak juga pelajaran Pak. Mungkin banyak orang yang mengabaikan anak-anak, tetapi setelah kami dekat dengan anak-anak dan melihat anak-anak itu, ternyata banyak yang perlu dipelajari Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen kami. Perkenalkan, nama saya Deris Mabur Manalu. Nah, selama UKK di sini Pak, yang saya dapatkan atau saya lihat-lihat dari awal sampai ke sini, saya berpikiran dulu bahwasanya mengajar di PAUD itu hampir sama dengan mengajar di sekolah minggu, tapi ternyata ada bedanya. Nah, bedanya di sini saya kira dulu karena ini PAUD HCD, dominannya itu HKI, rupanya ternyata masuk ke dalam meneliti segala karakter anak, latar belakang orang tua. Ternyata itu enggak semua jemaat HKI, ada juga yang jemaat dari Katolik dan HKBP. Jadi ini terbuka untuk umum. Nah, seiring berjalannya waktu, memang benar yang dikatakan oleh teman kami enggak dituntut langsung untuk mengajar pada minggu yang pertama, tapi minggu yang kedua kami diberikan kurikulum dan dibimbing oleh guru-guru PAUD-nya. Seperti ini materi kita dalam seminggu ini, inilah yang harus kita bawakan dan inilah cakap-cakapnya untuk anak-anak ini. Seperti itu. Ternyata di sini juga kerohanian ditanam Pak. Anak-anak itu meskipun sekolahnya umum, tapi kerohaniannya dibina oleh guru-guru PAUD itu. Dimulai dari yang dikatakan oleh teman kami tadi, berdoa, bernyanyi, dan ada peribadahannya juga setiap hari Jumatnya. Dan ada kebersihannya juga, gotong royong setiap akhir bulan. Nah, di situ dituntut oleh guru-guru itu mengajarkan anak-anak itu agar bekerja sama tentunya, saling mengasihi, dan setiap pagi asal upacara mereka ada 7 tata tertib kelas. Salah satunya itu ya saling mengasihi, tidak boleh berbaris
tidak sesuai kayak gitu, harus mengantri, itu juga diajari oleh guru-guru di sini. Dan kami dibimbing oleh pendeta Sumarlin untuk lebih menyentuh personal anak itu, karena mengajar seorang anak pasti memiliki metode yang berbeda-beda. Jadi pada saat bimbingan kami sama pendeta, kami diajarkan dulu harus ada dasar bahwa tanamkanlah anak itu penting. Itu harus kalian tanamkan dan kalian hayati agar kalian bisa maksimal dan sepenuhnya memberikan hati kalian untuk mengajar anak-anak PAUD ini. Ketika kalian tahu dasarnya itu bahwasannya Tuhan sendiri aja mementingkan anak-anak itu. Itulah yang harus kalian tanamkan. Seperti yang dikatakan Amang Pendeta itu dalam bimbingan kami kemarin, Pak. Dasarnya itu kalian harus tahu sehingga kalian tidak ada lagi yang memisah-misahkan diri kalian. Jijik salah satunya yang diberikan oleh teman kami tadi. Kalian harus menganggap bahwasannya anak itu adalah diri Allah. Jadi kalian harus mengutamakan Allah di dalam diri anak itu. Itu kemarin bimbingan kami, Pak, dan itulah yang saya pelajari selama hampir 1 bulan lebih ini, bahwasannya kita harus memiliki dasar itu untuk menjadi seorang guru. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rutu Lumenggal. Jadi Pak selama Rutu Lumenggal. Jadi Pak selama program UKK ini berjalan 1 bulan ini kan Pak, pertama kali datang kami diberikan waktu 1 minggu untuk melihat cara mengajar guru-guru di HCW ini kan Pak. Di kelas kami pergantian guru 2 kali. Dari situ saya belajar bahwa ternyata metode dan cara mengajar itu sangat diperlukan dalam mengajar PAUD. Berbeda cara metode mengajarnya, berbeda juga cara anak itu menangkap. Dari guru yang satu saya belajar bahwa ternyata tidak semua anak itu harus lembut, ada juga yang butuh kekasaran. Karena bukan kekasaran secara memukul atau apa. Karena ada anak yang saya lihat di kelas saya, dia seperti membutuhkan perhatian. Semakin ditegur, semakin dia bertingkah. Semakin kita tegur, semakin dia bertingkah. Harus sekali kita bentak agar dia diam. Karena kalau kita bilang, udahlah dek, duduklah kau, dia akan melunjak-lunjak, bahkan mau dia berdiri di atas meja, mau dia berlari di atas meja. Karena dia memerlukan perhatian kita untuk menyentuh dia, menggendong dia. Baru ada lagi satu lagi yang saya lihat, ternyata kalau terlalu pelan pun suara kita mengajar, orang itu mengantuk di belakang. Dari situ saya belajar dan mengerti ternyata kita harus belajar psikologi orang itu agar kita tahu metode apa yang kita gunakan untuk mengajar orang itu. Tidak boleh kita samaratakan metode yang satu ke semua anak. Ternyata anak itu butuh cara berbeda meskipun dalam satu kelas. Jangan disamaratakan metodenya. Ternyata harus kita bedakan. Untuk yang ini yang agak cepat menangkap dia, biarkanlah pembelajaran terus berjalan. Tetapi saya sendiri tinggal dalam kelas untuk mengajar yang cara menangkapnya agak lebih lambat. Jadi kami tinggal lagi di kelas Pak untuk mengajar dia kembali. Yang tetap berjalan lancar, tapi yang agak tertinggal cara menangkapnya agak lebih lambat, kami ajar dia kembali lagi di kelas. Seperti itu Pak. Baru yang kedua, di mengajar PAUD ini ternyata kami diajari juga kedisiplinan dan lebih menghargai hal yang kecil. Kalau dulu saya pikirkan mengajar PAUD itu hal yang kecilnya itu. Ya kalau masuk jam 8 datanglah jam 8. Ternyata setelah di HCB ini Pak Pendeta juga mengatakan jangan sampai Tuhan Yesus menunggumu. Karena anak kecil itu anggaplah Tuhan Yesus. Maka dari situ Pak, sebelum jam 7 kami sudah lebih datang lebih awal. Karena kami anggap PAUD itu adalah Tuhan Yesus. Seperti itu Pak. Itulah yang saya dapatkan dari mengajar PAUD yang 1 bulan ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, terakhir. Kenalkan Pak, nama saya Chandra Lubis. Tidak jauh dengan teman-teman yang lain. Saya juga banyak belajar mengenal bagaimana sifat-sifat anak-anak itu. Juga dalam sini saya juga dituntut untuk berani Pak di depan anak-anak. Walaupun udah sering kayak gitu khotbah di sekolah minggu, tapi kalau untuk ngajar anak-anak PAUD ini kadang takut gitu kan Pak, takut mereka nggak ngerti, dengar melihat tapi nggak ngerti gitu kan Pak, kayak suruh udah dijelaskan secara detail ini yang mau dikerjakan, terus
tiba-tiba udah kerjakan tugasnya, tapi mereka tetap gak ngerti, apa lagi nanti ditanya lagi kan Pak, udah dijelaskan juga tetap aja sama aja seperti itu. Jadi saya juga dituntut untuk lebih tetap sabar lah Pak dalam menghadapi mereka. Ada juga di situ di kelas saya ada yang dia memang harus setiap detik ditegur kayak gitu kan Pak. Kadang dia diam, udah di depan bukunya diam, kerjakan itu, udah dikerjakan sebentar, terus diam lagi Pak, melamun. Jadi saya juga tetap dituntut untuk sabar dalam mendidik mereka. Juga di sini seperti teman-teman menghargai waktu katanya gitu kan Pak. Memang kadang saya juga berleha-leha kadang kalau melihat dan ntar lagi lah masih ada yang waktu gitu kan Pak. Jadi di sini juga saya dituntut udahlah cepet-cepat paksakan untuk bisa mengejar waktu supaya on time gitu Pak. Mungkin itu. Oke, baik. Ini yang kalian rasakan dan terima selama 1 bulan di PAUD kita ya. Nah, pertanyaan yang kedua yang hendak kami tahu ialah yang pertama itu, yang kedua ya, pertanyaan yang kedua, materi apa saja yang kalian terima dari mentor? Tentu mungkin ada seperti yang kalian katakan tadi, Pak Pendeta Sumarlin memberikan materi kepada kalian, pembekalan lah istilahnya, pembekalan. Materi apa saja itu? Misalnya contoh spiritualitas anak. Tadi kalian berikan, kalian sampaikan tadi touching ya, sentuhan anak atau apalah, misalnya apalah materi yang disampaikan oleh Pak Pendeta kepada kalian dan berapa kali? Apakah itu reguler atau tidak? Misalnya pas ada waktu pendeta disuruh kalian kumpul, lalu kalian diberi ceramah atau dipadatkan. Misalnya 1 hari ini dipadatkanlah materinya, diajar kalian, lalu setelah itu nanti disuruh kalian langsung praktek ke PAUD. Ini kira-kira apa materinya yang diajarkan oleh Pak Pendeta sama kalian? Boleh, ini tidak silakan aja begini. Tadi mengapa saya tanya satu-satu, karena itu kan yang apa yang kau rasakan ya. Kalau ini kita terserah siapa yang bisa jawab. Materinya apa kira-kira? Kalau masalah materi yang diberikan mentor lapangan kami kan Pak, kami masih dalam proses belajar Pak. Masih terus 1 kali pertemuan yang hari Selasa tanggal 25 Oktober itu, judulnya itu training course Pak, tentang seberapa penting anak itu Pak. Training course. Training course. Oke, itu temanya tadi seberapa penting? Children Ministry, tapi temanya for from him and to him and to him. For from him to ya, for from him and through him and to him. Oke. Training course from him and through him and to him. For itu berarti 4 ya maksudnya. For from. Oke. For from him. Oke, baik. Berarti untuk dia, bagi dia, dan bagi pada dia gitu ya. Oke. Itu saja yang masih diberi ya. Ini 1 kali pertemuan. Nah, dari materi ini dia memberi materi dalam bentuk paper atau langsung oral, lisan. Saya Oke, di sini di sini. Lalu materinya dibagi ke kalian. Pak, langsung dari slide PowerPoint Pak. Sistem ceramah Pak. Oh, sistem ceramah. Oke, baik. Dan baru 1 kali ya? Iya Pak, tapi sebelum materi ini Pak, memang kami ada beberapa kali dikumpulkan seperti sharing-sharing gitu. Oh, sharing ya. Di rumah anak pendeta Pak. bagaimana pengalaman selama mengajar gitu. Apa yang kendala? Ada sharing ya Iya, sharing Pak. di rumah pendeta ya? Iya Pak. Ini itu sudah berapa kali? Berapa kali Itu nih? sekitar 3 kali ya Pak. 3 kali. Kurang lebih Banyak 3 kali ya.
dan materinya itu bebas ya, artinya dia hanya brainstorming mungkin ya, untuk mengetahui kapasitas kalian, kompetensi kalian untuk diimprove ya, untuk ditingkatkan. Nah, menurut mentor, apakah nanti ada lagi pertemuan lanjutannya atau malam ini ya? Wih, terkejar nanti tuh. Oke lah, kapan ya? Oke, baik. Ya, itu yang kedua pertanyaannya ya. Yang ketiga, selain Pak Pendeta, adakah mentor kalian, mentor praktis? Cuma dia. Guru PAUD ya. Ya, jadi dua berarti guru-guru PAUD ya. Pertama pendeta Sumarlin dan guru-guru PAUD ya. Ini guru-guru PAUD ini berapa orang? 3 orang. Banyak 3 orang. Kalian bisa sebut namanya? Bisa Pak. Yang kepala sekolahnya Ibu Fitri Utasoid. Fitri Utasoid. SPD. Utasoid, SPD. Ini kepala sekolah ya? Iya Pak, kepala sekolah. Kasih. Oke, baru Gurunya kan Pak Ernita Utasoid, Pak. Ernita Utasoid, SPD Pak. SPD, sama Rohani Utasoid, Rohani SPD juga Pak. Utasoid, SPD. Oke, dia 3 orangnya gurunya. Murid berapa orang? 46 orang Pak. 46 orang. 46 orang, dan itu dari berbagai gereja ya? Iya Pak. Berbagai gereja. Kecuali Islam yang tidak ada Pak. Oke. Yang ada di sini gereja-gereja HKI, ada Katolik, ada Kisumut. Ada yang Betel. Oh, saya catat dulu ya. Gereja yaitu HKI, GKI Sumut. HKBP. Oh, ada HKIP ya, HKBP. Katolik. GPDI Pak. GPDI. Sama GBI. Oke. Banyak juga ya. Nah, kemudian tadi sudah saya tanyakan itu apakah pembinaannya dilakukan secara reguler atau blok. Tadi sudah disampaikan itu tergantung waktu pendeta ya. Artinya tidak ada kelas setiap hari atau setiap minggu, nggak ada ya. Tergantung waktu pendeta. Nah, dengan mengikuti 1 bulan ini, nah ini kan tadi kalian sudah cerita apa yang kalian rasakan. Pertanyaan berikutnya begini, karena ini UKK, unit keterampilan khusus, outputnya ialah kalian harus mendapatkan sesuatu dari kegiatan ini. Artinya kalian harus punya selesai dari terinspirasi untuk melakukan sesuatu, atau punya kemampuan, kompetensi, lalu punya kapabilitas dan punya itu yang harus kalian miliki dari setelah mengikuti pertemuan ini. Nanti kan semester depan belum tentu kalian di sini lagi, kan kalian harus pindah ke tempat lain yang meningkatkan ini atau mencari bidang lain gitu ya. Kalau misalnya mau meningkatkan tentang pendidikan lagi, nanti kalian carilah pendidikan di tempat lain misalnya, atau PAUD di gereja lain, misalnya GBKP atau GKPS dan sebagainya, supaya kalian punya kemampuan yang khusus. Jadi kesempatan di sini pakailah untuk mendapatkan ilmu yang besar, yang banyak, untuk memampukan kalian. Artinya bagi kalian ada potensi yang akan kalian miliki nanti dari sini. Nah, pertanyaan saya begini, apakah kalian sudah, ini kan baru 1 bulan ini, sudah memiliki inspirasi untuk mengembangkan potensimu ke masa depan? Ini dulu pertanyaannya. Apakah kalian sudah punya inspirasi atau terinspirasikah kalian dengan penjelasan pendeta, dengan melihat PAUD HKI ini? Terinspirasikah kalian untuk mengembangkan potensimu ke depan? Walau tadi di awal kalian sebenarnya tidak begitu suka sekolah minggu anak-anak gitu ya pada awalnya.
Tapi setelah diberi motivasi, diberi ayat firman Tuhan, diberi gemblengan, akhirnya kalian mulai sadar, oh anak ini rupanya penting. Penting bagi Tuhan, penting bagi gereja, penting bagi jemaat. Nah karena itu saya mulailah belajar. Belajarlah kalian kan, yang biasanya malas bangun, akhirnya cepat bangun, supaya anak-anak jangan lebih duluan anak-anak. Itu kan berarti sudah mulai terbangun kompetensi, inspirasi dan sebagainya. Setelah 1 bulan itu, ya dengan ada perubahan dan kalian pun menerima, apakah sudah ada inspirasi itu? Atau terinspirasikah kalian untuk mengembangkan potensimu ke masa depan? Ya silakan. Bisa satu atau bisa semua, boleh. Chandra dulu. Mungkin terinspirasi Pak, karena melihat juga kondisi anak-anak sekarang, mungkin kalau dibilangkan anak-anak adalah masa depan gereja nanti gitu kan Pak. Jadi kalau dilihat, kalau dibilang kayak gitu, mungkin sekarang lah waktunya kami juga belajar agar nanti ketika pelayanan kami juga akan melihat anak-anak itu, jangan membiarkan mereka terabaikan gitu kan. Mungkin kalau dilihat juga banyak yang mungkin orang-orang yang menganggap, gereja-gereja juga menganggap anak-anak itu kayak udahlah biarkan aja lah situ karena gitu kan Pak. Karena anak sekolah minggu juga kadang guru-gurunya juga nggak diperhatikan, karena seperti contohnya gurunya banyak yang SMA, yang SMP. Jadi mungkin dari situ juga kita mesti melihat bahwa sebenarnya perkembangan anak-anak itu, iman mereka juga mesti diperhatikan. Jadi kita harus menyediakan bagaimana para pengajar mereka yang agar mereka juga bisa menjadi bibit-bibit dalam gereja nanti, supaya mereka bisa tumbuh dalam iman mereka secara benar gitu Pak. Oke, yang lain bagaimana? Terinspirasi sih Pak. Ya. Kalau awal kan Pak, waktu datang ke ACB ini, waktu dikasih terinspirasi juga untuk mengajar orang itu kan Pak. Awal-awal waktu dikasih tugas sama guru-guru orang itu, terkadang-kadang banyak aku bantu orang itu Pak, biar cepat juga orang itu keluar bermain sama kawan-kawannya. Ternyata setelah dikasih sama pendeta pembakaran kan Pak, ternyata anak itu sangat penting juga bagi Allah. Dan setelah saya dapatkan itu, saya merasa rugi kalau orang itu keluar dari kelas, orang itu nggak tahu apa yang diajari guru tadi, kayak kosong aja gitu, karena ada anak juga kan Pak. Setelah saya perhatikan, ternyata selama ini dia mencontek, siapnya dia memang langsung dikasih ke guru, terus dikasih bintang, keluar dia. Setelah saya perhatikan, ternyata dia menconteknya, padahal dia nggak tahu yang mana ternyata yang dikerjakan itu. Cuman dia tengoknya gambar, oh sama gambarnya itu yang dikerjakannya. Setelah itu, setelah saya dikasih pembekalan, terus saya merasa, kau nggak boleh keluar sebelum kau nggak tahu, kayak gitu Pak. Saya bantu dia sebelum kau tahu. Merasa rugi kalau kau keluar nggak tahu, kau rugi kurasa, harus tahu kau dulu. Jadi kayak gitu Pak. Setelah saya dapat pembekalan dari Bapak Pendeta Pak. Oke. Terima kasih Pak. Yang lain? Kalau saya pribadi Pak terinspirasi, karena kalau bukan kita yang peduli ke anak itu, siapa lagi? Itu salah satunya dari bimbingan oleh mentor Pak Sumarlin Ismanukadit, yang bahwasannya sebenarnya saya pribadi hanya tahu bahwa anak itu ya perlu dididik, tetapi semenjak ada bimbingan itu yang memang anak itulah yang sangat dipentingkan, sedangkan Tuhan Yesus saja anak itunya yang diberikan contoh kepada murid-muridnya. Nah sekarang kalau nggak kita sebagai para pelayan yang lebih mementingkan anak ini, karena banyak sekali gereja-gereja sekarang yang mengabaikan anak-anak itu. Contohnya lah di sekolah minggu. Jangankan di gereja lain Pak, di gereja HKI sendiri aja pun sangat banyak yang penatuannya tidak mau memegang sekolah minggu. Nah itulah yang saya dapatkan selama pembelajaran dan mengajar di sekolah PAUD ini Pak. Bahwasannya tanamkan dulu anak itu penting, dan tanamkan juga bahwasannya kamulah yang dapat merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik.
makanya saya pribadi sangat terinspirasi Pak. Nah ini setelah terinspirasi ya, saya yakin semua kalian terinspirasi. Lanjutan itu begini, apakah ada dalam benak kalian setelah terinspirasi ya, nanti saya kalau sudah melayani di gereja manapun saya akan buka PAUD. Nah, apakah sudah sampai inspirasi kalian itu ke sana, bayangan kalian? Kalau hanya sebatas terinspirasi sih, tapi tidak melakukan follow up, itu namanya mimpi, tidak kenyataannya. Sehingga tidak hanya ini nanti PAUD HKI. Kalian kan ada dari HKI kan, sebagian kan? Sebagian. Apa tahu Pak? Cewek. Perempuannya kami. Kalau laki-laki dari mana? KPI Pak. PKPI dan Di KPS Pak. PKPS. Nah, adakah keinginan kalian nanti setelah kalau diberi Tuhan kesempatan melayani di GKPS, GKP, HKI membuka PAUD? Adakah itu? Adakah bayangan itu bagi kalian? Ada. Artinya kalian sudah punya potensi. Aku punya potensi itu ya. Aku punya potensi, punya bekal untuk membuka pelayanan PAUD di gereja. Nah itu yang pertama. Artinya ada kemampuan itu. Kedua, melihat perkembangan zaman sekarang, harus kita melihat fakta realita di lapangan sekarang. Banyaknya tenaga-tenaga sarjana teologi yang tanda petik ya saya katakan dulu menganggur karena gereja tidak membutuhkan banyak. Akhirnya diseleksi dan tidak semua ikut bagian di gereja. Lalu akhirnya yang tidak terseleksi ini akan menunggu waktu berikutnya lagi, kesempatan berikutnya tahun depannya kalau diberi kesempatan. Kalau misalnya juga tidak diberi kesempatan oleh gereja, berarti menunggu lagi tahun berikutnya. Itu menurut saya adalah resting time, membuang waktu. Nah, itu membuang waktu. Daripada membuang waktu, nah ini juga inspirasi tadi. Apakah kalian mau membuka PAUD di luar gereja? Tapi yang akan disasar ialah anak-anak Kristen di sekitar kita. Soalnya ini lapangan kerja. Jadi jangan harap nanti hanya gereja lapangan kerja gitu. Tapi dengan UKK ini kalian punya potensi mencipta lapangan kerja. Nah, jadi jangan berpikir harus punya kapital banyak dulu, harus punya modal banyak dulu baru buka lapangan kerja, enggak. Orang sukses di zaman sekarang memulai pekerjaannya, karyanya dari hal kecil. Mungkin 1, 2, 3 orangnya di rumahnya dikumpul-kumpulnya. Lalu nanti dia didik anak itu bagus, cerita orang lain 10, cerita orang lain 11, 20, 30. Akhirnya dia sewa gedung, akhirnya dia punya PAUD mandiri sendiri. Dan dia tidak bergantung lagi kepada gereja. PAUD-nya sendiri. Pernah nggak terbetik di kalian? Atau harus tergantung di gereja, harus pendeta di gereja kalian baru buka PAUD? Itu bagaimana? Bagaimana? Apakah pernah terbayang setelah 1 bulan ini, kalau aku tidak diterima di HKI, aku bukalah PAUD di desaku? Nah itu. Pernah nggak berpikir tanda petik gila seperti itu? Itu kan berpikir gila itu. Di zaman sekarang harus berpikir gila. Jangan berpikir normatif. Berpikir normatif itu hanya di gereja dia bermain atau cari kerja di gereja. Tapi berpikir gila itu di era digital sekarang harus mampu berpikir gila. Melayani Tuhan di luar gereja. Mampu nggak? Dan banyak NGO yang besar sekarang itu gara-gara berpikir gila seperti itu. Nah, tadi kalau kalian penting, anak-anak itu penting ya. Itu kalau anak kalian sudah punya kemampuan teologi, kemampuan potensi membuka PAUD, cinta anak, gimana ini? Ah, itu. Kira-kira bagaimana? Ini hanya diskusi loh. Jangan berpikir nanti bapak ini mengharapkan kami di gereja gitu, bukan. Kita harus melihat fakta. Ini kan fakta di lapangan. Kalau misalnya kayak di GBKP sampai ditasir dia 5 tahun, 7 tahun. Itu kan resting time. Resting time. Kenapa dia tidak mulai pelayanan lain? Iya kan?
Nanti jangan-jangan pun kalian bisa sampai 3 tahun, 4 tahun tidak diterima kan. Nah, jangan-janganlah terjadi itu sama kalian kan. Tapi menurut saya sudah kita punya keahlian tadi. Keahlian itulah yang membuat kita berguna. Kalian itulah makanya UKK ini ada. Supaya kalian menjadi sarjana terapan namanya. Sarjana terapan itu artinya kalian menjadi seorang sarjana yang menerapkan ilmu di tengah masyarakat dengan metode ilmiah. Jadi kalian membuka PAUD itu tidak sembarangan, tapi sudah punya pendidikan dasar ilmu, dasar teologi, dasar metode pendidikan yang baik. Kira-kira begitu. Ada kira-kira pendapat inspirasi di luar gereja. Kalau di gereja tadi kan, kalau saya pendeta rasot, aku buka itu biasa itu kan. Orangnya sudah ada, gerejanya sudah ada, tinggal buat gedung seperti ini kan. Tinggal mengarahkan jemaat ini ya kita bangun PAUD, gampang kan. Ini kalian tidak tergantung ke sebuah gereja, tapi punya beban moral, spiritual kepada Tuhan. Kalau saya tidak perhatikan anak, nanti saya ditinggalkan Tuhan lah ke laut. Matilah aku ini gitu kan. Matilah aku ini satu teologi aku. Anak-anak pun tidak kubawa ke surga katanya. Udahlah kubuka lah di rumahku ini 1-2 orang anak namboruku, anak tulangku, anak puku, kumpulkan di sini kan kecil dulu kan. Buat kelasnya, buat kursinya, cetak mejanya kan, ajari dia. Nanti dicecerkan orang itu, siapa itu buka PAUD dia? Tapi masih 3 orang. Udahlah, aku suruh anak-anakku 4 orang. Aku suruh lagi anak 5 orang, 10 orang. Setahun suruh 20 orang. Wah, coba lah kau pengusahanya, kau kepala sekolahnya, kau gurunya kan. Kali 100.000 aja 1 orang, 20 kan 2 juta, lumayan 1 bulan kan. Lumayan. Baru tahun kedua langsung 40 orang. Coba lah kali-kali kan ekonomi. Kenapa ke gereja lagi? Ngapain ke gereja lagi? Lalu PAUD, kalian tahu PAUD pemerintah. Siapa yang mengelola PAUD? Cepat Pegawai Negeri. Cepat sekali Pegawai Negeri. Nah itu peraturan pemerintah. Kalau kalian mau jadi Pegawai Negeri, buka aja PAUD. Cepat nanti kalian Pegawai Negeri. Daftarkan ke dinas pendidikan, lalu daftarkan murid-muridmu masuk ke dikti, ke dinas pendidikan, tak usul Pegawai Negeri. Gajimu besar. Ini peluang. Ini hanya saya tidak mau menawarkan supaya kalian keluar gereja ya. Tapi kan harus saya sampaikan. Ya, manakala buntu di gereja kan. Karena persaingan itu. Di KPS kan baru menjaring ujiannya, diterima katanya hanya 7 orang, padahal mendaftar 80 gitu loh. Ini di BKP mendaftar 300, yang diterima 20. Ini kami sedang ujian sekarang, ada 20 orang yang mendaftar, yang diterima nanti paling 5. Ini kan sudah ya, artinya jumlah jemaat tidak sebanding dengan jumlah calon-calon pelayan yang ada. Jemaat tambah setahun satu jemaat. Rasa tidak ada yang tambah. Calon pendeta atau bukan STH yang tambah ratusan. Kemana ini? Nah makanya kita ciptakan UKK ini supaya kalian punya peluang melayani di luar gereja. Itu. Modalnya ini tadi. Udah belajar dari Pak Sumarlin, lihat praktek di sini. Lalu bagaimana caranya dan sebagainya kan sudah lihat metodenya. Apa yang perlu disediakan? Hanya kursi anak-anak, ruangan kursi anak-anak, buku-buku apa kan sudah kalian tahu. Gampang, nggak ada yang sulit. Tidak ada dibutuhkan apa-apa, hanya sederhana. Baru kumpulkan anak-anak. Masa satu kampung tidak ada 20 orang anak-anak? Pasti. Anak-anak keluarga kita aja masuknya. Masa nanti setelah itu kalian ajari bagus, mereka punya karakter bagus, spiritual bagus, sampai di rumah jadi anak baik, berdoa, diminta 100.000 tiap bulan masih nggak mau. Ini berapa 1 bulan anak-anak? 50. Nah itu 50 kali 40 2 juta. Nah bisa dikelola, bagi 3 mereka gajinya. Mungkin disupport gereja lagi karena punya gereja kan untuk menambah gaji guru-guru. Nanti kalau kau sendiri kali-kali kan lah kan. Nah ini contoh supaya UKK ini hanya menjadi peluang untuk mahasiswa teologi berkarya di masyarakat.
menjadi sarjana terapan namanya. Oke, itulah pertanyaan tentang ini ya. Nah, pertanyaan berikutnya ialah apakah kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan UKK ini yang kalian alami? Karena ini masih pertama kali kita lakukan, tentu kan menurut saya banyak kekurangan lah, atau kelemahan, atau hal-hal lain yang belum tertata. Apa menurut kalian kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan UKK ini? Kira-kira apa? Gak apa-apa, tidak ada di sini merasa kalau saya sampaikan jadi begini, enggak ada. Ini bebas ini. Karena kalian sudah STH kan. Ada lagi kaitannya lulus tidak lulus. Di sini adalah kalian punya keahlian, itu aja. Nanti di sini kelulusan kalian pun tidak ada nilai. Karena kalian hanya berkompetensi A ini, itu aja nanti nilainya. Jadi bukan ada nilai kalau apa nanti saya kasih tahu ini jadi tidak lulus, nggak ada. Ilmu yang kalian tahu di sini. Kira-kira apalah kelemahannya? Bisa soal biaya, bisa soal pemondokan, bisa soal regulasi, komunikasi dengan kampus, berbagai apa yang kira-kira kurang. Kalau menurut saya kan Pak, adanya kekurangan dari UKK ini kan seperti kami lah kan Pak kemarin. Kami datang ke sini kan gak bawa apa-apa gitu Pak, pembekalan tentang bagaimana kami diajari tentang misalnya pembinaan untuk PAUD gitu ke sekolah umum, tapi gak ada pembinaan yang diberikan kampus kepada kami. Bagaimana itu sebenarnya melayani di PAUD gitu. Langsung secara umumnya gak ada diberikan Pak, cuman kayak hanya sekedar aja pembinaannya, tidak langsung personal. Beginilah untuk PAUD gitu kan Pak. Ini materi ataupun cara psikologi pengajaran kepada anak. Untuk anak umur sekian begini pengajarannya, untuk anak yang umur sekian begini, dan psikologinya kepada anak, ataupun materi yang disampaikan dari kampus yang khusus memang untuk orang yang kepada pengajar di PAUD tidak ada diberikan kampus begitu kan Pak. Terus juga tentang materi gak ada disampaikan, walaupun memang udah ada kurikulum dari sekolah ini kan Pak, tapi kan ketika mengajarkan kepada anak-anak itu kan Pak, ada juga perlu materi yang kita sampaikan tambahan dari kurikulum dari kurikulum yang udah ada kian di sekolah mereka. Seperti misalnya 1 bulan tentang pohon ya. Dari kami kan Pak, misalnya adalah pengajaran yang diberikan dari kampus, bagaimana itu sebenarnya menjabarkan lebih luas tentang materi ataupun RKH yang sudah disediakan oleh sekolah, gak ada dijelaskan. Terus tidak ada dari kampus itu kepada kami mengajarkan bagaimana membuat kurikulum untuk anak PAUD. Jadi kayak kami lah Pak, hanya belajar cara pembuatan kurikulum itu dari guru-guru PAUD yang sudah ada, dan itu pun kami hanya tinggal menulis gitu Pak. Gak ada kami belajar tentang ini, begini dibuat dalam 1 bulan ini, kenapa temanya begitu gitu kan Pak. Gak ada di kampus, tidak ada diajari itu. Tapi di sini kami dapat bagaimana itu kurikulum itu untuk dibuat untuk anak-anak. Mengapa dalam 1 bulan itu temanya sama gitu. Dan juga dari kampus juga ketika kami kesini kayak cuman hanya kalian kesini ya gitu, kalian kesini, gak ada langsung kayak konsultasi dari kampus kepada tempat mentor itu. Seperti ke mentor itu ada juga yang terbengkalai berangkatnya Pak, ada yang tidak sampai tanggal sekian gitu. Kayak kami untunglah memang dari khususnya kami udah ada komunikasi terlebih kurasa dari kantor pusat kepada Amang Sumarlin, makanya bisa kami tepat waktu sampai di sini Pak, dan langsung sampai di situ besoknya kami sudah masuk ke PAUD 1 minggu masa melihat bagaimana guru-guru itu mengajar. Jadi sehingga kami dapat langsung tepat waktu gitu, tidak seperti teman-teman yang lain, ada dia yang sudah pertengahan bulan 10 baru mereka masuk pengajaran Pak. Ada juga yang pulang balik dari kantor pusat gereja itu balik ke kampus karena katanya tidak ada konfirmasi yang valid dari kampus kepada mereka. Jadi sehingga biaya mereka itu banyak terbuang dan waktu mereka juga banyak terbuang. Padahal kampus mengatakan sudah konfirmasi, sudah tinggal berangkat. Padahal kenyataannya setelah sampai ke lapangan tidak demikian yang ditemukan oleh teman-teman yang lain. Begitu dia Pak. Mungkin kalau soal pemondokan kami bersyukur dapat pemondokan yang baik, dapat langsung kami hanya biaya makan lah kami di sini Pak gitu kan. Pemondokan dapat kami yang baik, terus juga kayak fasilitas transportasi
walaupun cuma memakai punya Amang dari Amang Sumarlin, itu pun kami udah sangat terbantu sekali Pak, karena udah ada alat transportasi kami, begitu dia Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sebentar, ada cabang kita kira-kira di sini. Bentar ya Pak. Oke. Nah, saya klarifikasi dulu tentang pertama tadi pembekalan itu. Waktu di kampus dulu kan ada yang diberikan materi dari pendidikan agama Kristen, nggak ada? Ada Pak, tapi kalau di ajaran agama Kristen itu kan Pak tidak menyeluruh dijelaskan, cuman dijelaskan itu bagaimana anak-anak itu gitu, tidak dikasih tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak itu, bagaimana penerapan ke anak-anak itu. Siapa kemarin yang memberi materinya? Bu Mary, pendidikan anak dan remaja itu Bu Mary. Gitu ya. Boleh. Ya. Dikasih cuma Sebenarnya kan Pak, yang block teaching sebelum pemberangkatan UKK itu ada block teaching. Nah, itu diberikan oleh Bu ST Setiolina Tarigan. Nah, kalau pada saat block teaching itu karena materinya banyak, ahli mengajar di gereja dan di sekolah, dikasih kami per kelompok-kelompok Pak. Dalam pembelajaran itu, block teaching itu satu megang bagian SMP, satu PAUD, satu SMA, satu yang di pemuda, kayak gitunya dalam block teaching itu Pak. Nah, yang diajarkan oleh ibu itu dasarnya itu dulu mengajar, ahli mengajar itu. Seorang guru itu harus tahu apa yang ingin disampaikan kepada siswanya. Seperti itu yang diajarkan beliau. Terus karena memang basicnya teologi kan Pak, mengarah ke Pak. Kami juga kemarin sama Ibu ST itu dalam block teaching itu adanya kurikulum dikasih Pak. Seperti ini kalian kerjakan, apa tujuannya, apa materinya, terus sasarannya apa. Adanya sebenarnya Pak, tapi maksud dari kawan kami terkhusus ini tuh nggak ada Pak. Iya. Ya, jadi memang harus kami akui kemarin rencana kian itu 7 kali pertemuan itu. 7 kali pertemuan, tapi akhirnya jadi 4 kali ya atau 3 kali. Sekali Pak, tapi merangkum langsung semuanya Pak. Jadi menurut saya pun waktu itu agak merasa kecewa juga teman-teman karena tidak bisa kita laksanakan banyak pertemuan. Mengapa itu terjadi? Karena mepetnya antara wisuda kepada pemberangkatan. Nah, itu karena mepet. Kalau nanti ditambah dia 7 kali pertemuan itu, maka nanti mepetlah pertemuan kepada pemberangkatan ke lapangan. Nanti makin waktu di lapangan makin sedikit itu. Nah itu nanti makanya kami tanya ini supaya nanti bisa kami tata ulang untuk tahun depan, supaya jangan terjadi seperti itu. Kalau misalnya nanti ada PAUD tahun depan lagi, tentu ada materi tentang PAUD. Ini sudah saya catat ini di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pengantaran kalian ke sini. Apakah tidak ditemani oleh dosen dari STT diantar ke sini? tidak. Jadi kalian bagaimana? Berangkat sendiri. Cuma habis dari ibadah pemberangkatan itu kan Pak, kami konfirmasi sama pendeta. Kapan kalian datang terserah kalian. Cuman jadwal dari kampus ke kantor pusat itu udah ada jadwalnya tanggal 10 Pak. Disitulah tanggal 11, disitulah kami datang Pak. Kami datang sendiri kantor pusat. Baru kantor pusat kalian kesini. Kasih surat sama kantor pusat untuk dibawakan ke Amang pendeta. Ada pertemuan dulu Pak sama Amang Sekjen dan pengurus kantor pusat yang lain. Itu tidak ditemani oleh dosen. Enggak ada Pak. Ada Pak. Mandiri Pak. Itu juga kami tanyakan kemarin di grup kan Pak, apakah kami meminta dosen dari kampus itu membimbing kami, mengantar kami. Kemarin nggak ada respon yang jelas Pak, karena dalam situasi belajar juga dosen itu jadi agak terkendala itu kemarin Pak. Pas memang kemarin Pak, waktu doa pembukaan pemberangkatan tanggal 30 ya kalau nggak salah. Ya, memang udah dikatakan kalau tidak salah, entah Pak Batara yang mengatakan, entah Pak Pardo dikatakan maaf kami tidak bisa mengantarkan kalian sampai ke tempat UKK kalian masing-masing.
Melalui inilah kami mengantarkan kalian, bahwasanya anggaplah bahwa kami sudah mengantarkan kalian sampai ke tujuan kalian melalui doa kami, kata orang Bapak Pak Marhasil atau dosen yang mana lah yang mengatakan itu kemarin Pak, waktu pemberangkatan UKK di bulan 9 itu 10 bulan 9 itu Pak. Gitu ya. Oke lah, saya catatlah itu. Karena ini kan informasi penting bagi saya dan buat dievaluasi nanti. Ya, karena saya lihat di di time schedule-nya kalian diantar ke sini dan ada dosen yang mengantar kalian ke sini. Saya tidak perlu sebut namanya. Sedangkan kayak maaf ya Pak, kayak DPA yang banyaknya kawan kami menyinggung di grup, maninya DPA kami Pak, ini udah akhir bulan 10 dikatakan kan, maninya masa kami katanya mau pertemuan DPA kan, kalau di schedule time kan Pak aturannya udah terlambat waktu kita pertemuan kan, di schedule time dibuat di situ tanggal 4 November. Cuman kami tanya karena adalah begitu teman kami Pak yang selalu menanya. Ada DPA-nya? Belum ada Pak, katanya mana DPA kami, selalu kami suarakan gitu kan Pak. Itu juga waktu itu kami minta nama-nama DPA supaya kami tahu siapa yang menjadi DPA kami kan. Sampai sekarang pun nggak ada gitu, sehingga kami tidak bisa menghubungi mahasiswa DPA kami. Nah itu. Jadi ya itu juga bagian dari evaluasi kami. Tapi kalau soal tadi yang mengantar itu mengapa saya tanya itu langsung kepada kalian, karena di sini ada yang sudah mengantar kalian ke sini, maka saya tanya tadi kemana diantar gitu. Nggak ada kami diantar Pak. Mungkin ya melalui doanya Pak. Ya, Sedikit lagi kan Pak, ya, silakan. mungkin bisa lah diperjelas Pak, sebenarnya tujuan UKK ini supaya kita ahli atau memang sudah ahli gitu Pak. Karena memang kemarin sebelum ke lapangan kami seperti dikatakan kalian nanti sudah ahlinya di situ gitu Pak, jadi kalian harus serba bisa. Nah sementara yang kita pelajari di kampus kan Pak mengenai teologi gitu kan Pak, yang syukurnya aja Pak mungkin mentor kami maklum dan teman-teman guru juga maklum kalau kami memang kurang di bagian itu dan mereka mau mengajari. Tetapi bagaimana ke depannya kalau bukan di sini yang ditempatkan begitu Pak, tiba-tiba nanti mentornya tahu kalian sudah ahli, kalian harus serba bisa begitu Pak. Karena memang kemarin yang kami dapat infonya begitu, kami datang ke suatu tempat itu menandakan kami sudah ahli, jadi seharusnya kami lah yang berbagi, bukan kami yang mendapat begitu Pak. Mungkin itu bisalah diperjelas sehingga seperti yang disampaikan teman kami, kalau memang kami belum ahli dan perlu dipersiapkan supaya ke lapangan melalui pembelajaran yang lebih banyak lagi lah di kampus gitu Pak untuk persiapannya. Ya. Begitu Pak. Ya, jadi sebenarnya tujuan UKK ini menjawab kebutuhan user, pengguna. User itu ialah gereja. Para pembina mengeluh kepada STT soal perilaku sikap para pendeta di lapangan, karena mereka user, pengguna, alumni kita. Alumni kita tidak menjawab kebutuhan gereja. Nah, apa kebutuhan gereja? Didata lah. Gereja butuh orang yang mampu mengajar pendidikan anak PAUD. Gereja butuh misi penginjilan. Gereja butuh entrepreneurship, pertukangan, peternakan. Nah, gereja butuh apalagi itu kemarin itu. Ada 5 lah itu. Diakonia. Ada 5 yang dibutuhkan gereja. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya alumni kita punya keahlian itu. Nah, diskusilah dengan semua pimpinan gereja supaya dibuat persyaratan dalam penerimaan calon pendeta di gereja masing-masing, bahwa gereja itu harus membuat syarat untuk diterima jadi calon pendeta di gereja masing-masing harus punya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Memang di perguruan tinggi lain pun sekarang itu sudah ada, wajib itu SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, kalau tidak ada itu tidak boleh wisuda kalau di kampus lain. Kita wisuda dulu
baru ada UKK. Nah makanya sekarang kami sedang menyusun kurikulum. Nanti mungkin tahun depan atau bukan tahun depan, kepada angkatan tahun 2023 nanti itu sudah masuk di kurikulum, sehingga bukan lagi setelah wisuda dia, tapi sebelum wisuda dia harus punya UKK keahliannya. Tapi kalau yang sekarang ini pasti seperti kalian masih melaksanakan seperti ini. Nah itu jadi artinya kalian bukanlah ahli, belum ahli, belumlah ahli, kalian hanya ahli teologi. Itu sudah pasti karena sudah sarjana teologi. Nah tetapi kalian belum memenuhi kebutuhan gereja. Kebutuhan gereja tadi ada 5. Nah makanya kalian mengambil salah satu dari 5 keahlian itu yang menurut kalian nanti dibutuhkan gereja saya. Maka lihatlah apa yang menjadi visi gereja kita, apa yang dibutuhkan gereja kita pada saat sekarang. Misalnya HKI, apa yang dibutuhkan sekarang? Misi kah? Pendidikan anak kah? Diakonia kah? Atau apapun. Nah ambillah itu, supaya ketika nanti HKI misalnya menerima calon pendeta yang punya keahlian misi, kita kena ikut. Atau punya keahlian pendidikan PAUD, kita diambil, kita menang. Nah itulah rencana ini. Nah makanya kepada mahasiswa diberi kebebasan mau bidang apa dia ambil. Cuma tidak dijelaskan kemarin seperti yang saya katakan tadi, sehingga mahasiswa ambil suka-sukanya. Padahal nanti gereja tidak butuh itu. Misalnya saya ambil lagi diakonia, tema gereja kita misi, dibuatlah penerimaan, yang diterima misi. Keahlian saya diakonia. Lalu diakonia itu nanti dibahas setelah periode berikutnya misalnya. Kan sudah sayang. Kita nggak diterima selama 5 tahun itu. Nah, karena misi gereja kita bukan diakonia. Misi gereja kita adalah misi pengembangan Injil dan penginjilan ke daerah-daerah. Sehingga yang diambil ialah punya SKPI misi. Nah makanya kemarin kalau yang bimbingan saya di skripsi saya katakan, lihat visi misi gerejamu. Jadi jangan ambil hanya karena tenar misalnya entrepreneurship, ambil entrepreneurship, padahal itu bukan tema gereja kita. Sayang. Nah itu dulu. Sehingga kalau kalian pergi ke UKK ini, kalian bukanlah ahli. Kalian mau belajar dari ahli. Di mana ahli itu berada? Di lapangan. Di manakah ahli pendidikan Kristen kepada anak-anak? Ini Pak Sumarlin. Nah maka kalian belajar ke Pak Sumarlin bagaimana mendirikan PAUD, pendidikan agama Kristen kepada anak-anak. Nah apa strategi kita? Lalu mengapa PAUD ini didirikan? Apa ini rupanya? Strategi misi kah ini? Atau strategi pendidikan agama Kristen kah ini? Atau peluang pelayaran kah ini? Nah itu. Nah karena ini masih di bawah naungan gereja. Sekarang kalau ini di luar naungan gereja, saya ahli misalnya pendidikan Kristen kepada anak-anak, lalu saya buka nanti bagaimana? Itu kalian setelah ini, makanya output dari UKK ini. Kalian punya kompetensi, kalian punya kapasitas, sehingga kalau nanti kalian misalnya melayani di gereja, kalaupun terpilih jadi pendeta, kalian sudah punya lisensi, kalau saya tanda petik lisensi mendirikan PAUD. Nah kalau kalian misalnya mengusulkan PAUD di kampung itu, kalian jelaskan bahwa kalian telah dididik di sini selama beberapa bulan untuk mendapatkan keterampilan khusus, sehingga jemaat tidak menganggap sekalian sepele karena kalian sudah dididik secara akademis di sini untuk keahlian PAUD. Nah itu, inilah yang makanya saya katakan tadi, kalian ke sini bukanlah ahli, tapi belajar dari ahli. Nah, jadi mengapa kemarin ada pembekalan dari kampus itu supaya kalian tidak datang plong atau kosong ke sini. Cuma itu pembekalan PAUD tidak ada, itu tadi yang makanya perlu kita catat di sini. Sehingga nanti ini menjadi evaluasi. Sehingga nanti tahun depan kalau misalnya masih ada lagi orang yang mengambil ke PAUD, berarti harus ada yang memberi materi pembekalan kepada PAUD. Jadi tidak seperti ST kemarin dia ada SMP gabung semua,
satu pertemuan, ya mungkin kalau satu pertemuan dibahas semuanya nggak maksimal. Jadi terkesan nanti itu asal jadi. Gitu. Jadi kalau PAUD, misalnya kalian 6 orang waktu itu belajar PAUD, ya satu kelas kalian belajar PAUD. Kalau aku dulu kemarin mengajarkan teknologi dan misi, media sosial. Saya mengajar itu kan. Kalian mungkin ikut kemarin? Enggak. Ya, ada sekitar 26 orang itu. Saya mengajarkan teknologi digital menjadi ladang misi. Bagaimana website, bagaimana internet, bagaimana media sosial untuk kita gunakan untuk memberitakan Injil. Nah, jadi dia bekerja di Infocom, ya, departemen Infocom misalnya. Itu yang saya bina kemarin. Nah itu ya. Jadi saya tadi hanya perlu itu. Nah ini tadi ada kelemahannya, tidak ada komunikasi yang baik tadi antara kampus dan pihak sinode, sehingga ada yang mahasiswa yang tidak sampai pada lokasi UKK-nya dengan baik, dan tidak ada hantaran tadi ya, tidak ada hantaran. Itu catatan saya nanti, bahwa kalian tidak dihantar ke sini oleh dosen. Nah, walaupun dalam laporan ini ada yang mengantar kalian ke sini. Oke, lalu ini pertanyaan berikutnya, apa keuntungan dan manfaat UKK ini bagi dirimu dalam meraih masa depan? Adakah keuntungannya atau tidak? Kira-kira. Saya merasa begini gitu. Apa keuntungannya kira-kira? Ada yang bisa menjawab keuntungannya? Keuntungannya ini menambah inspirasi saya, menambah motivasi saya untuk mulai PAUD atau mulai sekolah minggu ke depan, gitu kan, contoh. Kalau menurut saya Pak, keuntungannya mungkin seperti yang Pak katakan tadi, bisa lebih memiliki peluang di gereja juga kalau mau menjadi pendeta. Karena memang kemarin sebelum masih seminar Pak, saya mengambil liturgi sekolah minggu. Jadi saya mau wawancarai beberapa pendeta, dan beliau mengatakan jadilah pendeta yang peduli dengan anak-anak. Karena di gereja mungkin seperti gereja kami Pak HKI itu minim pendeta yang fokus ke anak-anak dan memiliki keahlian untuk anak-anak mengajar, begitu Pak. Jadi memang menurut saya ini sebuah peluang juga, karena beberapa senior atau pendeta-pendeta juga menyarankan bagus untuk mengambil ini, karena seperti yang diberikan daftar mentor-mentor lapangan yang saya lihat, memang pendeta HKI banyak ahli kemisi. Jadi memang itu juga yang memotivasi saya untuk mengambil UKK mengajar ini Pak, karena yang saya pikirkan, kalau sudah banyak pendeta HKI ahli misi, jadi siapa nanti yang ahli mengajar, begitu Pak. Dan memang inspirasi yang membuat saya juga beruntung mengambil mengajar ini, memang dari dulu saya memang terinspirasi membuka PAUD, walaupun sebelum masuk STT, gitu Pak. Jadi tapi yang membuat saya merasa mundur, karena saya tidak tahu bagaimana membuat kurikulum. Saya mungkin nanti sepertinya sulit mencari sponsor atau bagaimana mendirikan PAUD itu. Tetapi ketika bicara dengan guru-guru dan kepala sekolah, sedangkan sekolah ini dalam waktu 3 tahun sudah punya gedung, begitu Pak. Dengan adanya sesumbangan dari orang yang memberikan hati untuk menyumbangkan, begitu. Jadi saya juga semakin semangat kalau ternyata nggak ada yang nggak mungkin, gitu. Nggak ada yang menutup kalau sudah memiliki niat yang besar, begitu Pak. Jadi walaupun misalnya orang memandang mengajar PAUD itu hal yang sepele, tapi menurut saya itu sebuah keuntungan, karena tidak semua orang bisa mengajar anak-anak, begitu Pak. Oke, jadi ada banyak keuntungan ya. Iya. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan saya belum punya dana kapital misalnya untuk membuka PAUD nanti, ternyata dengan belajar di sini 3 tahun, coba dulu sudah berdiri gedung ya.
dan mereka sudah punya murid 46 orang tadi, itu sudah luar biasa. Nah makanya tadi apa yang disampaikan oleh kesaksian kalian itu, mulailah dari yang kecil. Jangan berpikir kalau buka PAUD langsung muridnya 100, enggak. Muridnya mungkin 2, tapi kalian ajar berkualitas. Orang tua yang 2 ini akan bercerita ke temannya, nanti datang 4. Berkualitas 4 nanti jadi 8, 16, 32 gitu. Jadi dia getok ular kalau istilah Jawa, dari bibir ke bibir. Jadi orang-orang yang sudah merasakan kualitas, dia akan berani bayar. Kalau anak-anak yang dididik di PAUD kita berkualitas, punya spiritualitas, dan punya kemampuan kognisi yang bagus, maka orang tua akan senang. Jadi harus kalian ingat 3 yang dibutuhkan anak-anak. Kognisi, afeksi, dan motorik. Kognisi itu ilmu pengetahuan. Makanya kita ajar mereka ilmu pengetahuan. Isilah anak-anak ilmu, maka dia akan menjadi anak yang baik. Misalnya contoh, dia pegang ini. Sebenarnya kan dia ingin bertanya, ini apa? Tapi kita katakan jangan, pecah nanti. Itu pengajaran pendek. Karena kita tidak mau repot. Padahal dia sedang bertanya, ini apa? Nah, jadi orang yang mengajar, memberi kognisi kepada anak-anak, ketika dipegang anak-anak ini, lalu katakan, nah ini gelas. Terbuat dari kaca. Fungsinya tempat air minum. Kalau diisi air, maka kita bisa minum. Gini bilang sama dia. Kita isi kognisi. Kalau dia pecah, maka dia hancur. Ketika kena kakimu, terinjak berdarah. Kamu sakit. Lalu kita kehilangan 1 gelas. Maka kita harus beli gelas ke pasar. Maka kita mengeluarkan uang. Maka hati-hatilah bertemu dengan gelas. Itu kognisi sudah terisi. Panjang kan? Mengajar anak seperti itu panjang. Karena dia akan lari sambil mendengar. Tapi kita isi terus. Berulang. Karena bagi anak itu tidak cukup sekali mengajarkan. Berulang. Terisi. Kalau sudah dia terisi kognisi, maka kita kerjakan afeksi. Apa afeksi? Ketika dia kemarin kan sudah dia tahu ini gelas. Lalu dia tahu ini kalau jatuh pecah. Lalu dia simpan gelas ini dengan baik. Kita katakan, terima kasih nak. Kau telah menyimpan gelas ini dengan baik. Supaya jangan jatuh. Itu afeksi. Penghargaan. Kalau anak-anak sering dihargai, dipuji, maka yang ketiga, motoriknya turun. Kalau anak-anak telah terisi kognisi dengan baik, dia diberi afeksi dengan baik, maka motoriknya turun. Tidak akan lari-lari lagi. Anak-anak yang sering lari-lari di kelas, itu berarti kognisi dan afeksinya belum terisi. Sehingga dia caper, cari perhatian, supaya diberi afeksi tadi. Tapi bagaimana kita memberi afeksi jika kognisinya tidak ada? Maka yang pertama, isilah kognisi. Kalau sudah terisi kognisinya, maka dia melakukan pengetahuan yang dia tahu, hargai. Kalau sudah dia dihargai, dia akan tenang duduk. Dia tidak akan lari-lari. Inilah pendidikan yang harus kita lakukan kepada anak-anak. Nah, jadi kalau sudah terinspirasi mendidik anak-anak, teruskanlah ini. Ya, jadi mendidik anak-anak itu sangat punya keuntungan besar. Nah, baru kemudian tadi saya katakan kalau sudah orang tua merasakan itu, lalu anaknya tidak lari-lari lagi di rumah, anak-anaknya sudah banyak bertanya karena dia ingin kognisi terisi, maka dia akan bayar. Ada harga, ada kualitas. Kalau kalian bilang nanti 200.000 tiap bulan, siap. Karena apa? Karena anaknya sudah berkualitas. Tapi kalau anak-anaknya terus lari-lari di rumah, nggak ada isinya, lalu kalian minta 200.000, PAUD apa itu katanya kan? Nggak berkualitas. Gitu. Tapi kalau sudah berkualitas, dia bisa membedakan A, B, C, D, dia membedakan gelas, dia membedakan tomat, membedakan cabai,
cukup, orang tua akan bayar. Kalau kita minta pun dana membangun gedung, walaupun itu bukan milik gereja, dia akan berani bayar. Karena apa? Anaknya sudah berhasil. Nah, makanya beranilah. Tadi saya katakan tadi melakukan program gila kan. Gila itu kan tahu kalian gila dalam Merdeka Belajar. Gila, gali ilmu langsung aksi. Jadi itulah gila. Gali ilmu langsung aksi. Dan dua di program Merdeka Belajar selain gila, yang kedua ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Jadi ambil, tiru, modifikasi. Jadi kalian lihat nanti kurikulum PAUD orang lain, ambil, lalu tiru, lalu modifikasi. Sehingga kamu bukan plagiat, tapi kau punya kurikulum sesuai kebutuhanmu. Nah itu, jadi dua ATM dan gila itu lakukanlah nanti dalam kurikulum merdekamu. Kalau kau buka PAUD sendiri, PAUD mandiri kan, enak dong. Untuk mencari uang dari pendidikan anak cepat, ya. Oke, ini keuntungannya tadi. Ada lagi keuntungan lain yang kalian peroleh. Atau begini, kalau setelah tamat dari sini nanti saya mulailah pulang ke kampung kan itu. Udah kira-kira nih, anak tulang 2, anak 6 baru punya opu. Kan mumpung belum dipanggil oleh HKI kan, coba terapkan. Nanti minta kurikulum sama mereka, fotokopi kan atau kopi. Nanti buatlah PAUD opung kita kan, PAUD. Lalu kalau sudah eksis, daftarkan ke Dinas Pendidikan. Daftarkan. Nanti mengalir nanti bantuan dari pemerintah. Ya, dana bos. Keluar. Di kampung kami sekarang 2, Pak. Itu hanya kita bakar itu dari kota, mendirikan PAUD. Terbakar mereka 2 sekarang, Pak. Lalu sekarang kami buka taman baca lagi. Saya kirim buku-buku dari Medan. Saya panggil sekarang buat Zoom anak-anak rantau. Panggil. Ada buku-buku sisa di rumahmu, ada kirim. Kita buat taman baca sekarang di kampung. Saya katakan harus banyak orang pintar dari kampung ini supaya orang kampung kita dikenal orang. Isi. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak yang lari-lari, itu tugas kalian itu mengisi ininya. Pelan-pelan, cerita sedikit. Jangan kau lari kau nggak ada otakmu, makin lari itu. Isi aja otaknya, pelan cerita, mendongeng itu kan mengisi itu. Peluk dia. Kalian bilang kan taks kan? Peluk dia. Aku cerita, ada cerita untuk agak berbisik kita supaya dia tertarik. Kalau dia kadang gini tertarik kan, mulailah buat. Jangan cerita yang umum, cerita yang sama sekali tidak pernah dengar. Kalau cerita kancil udah tahu aku berarti. Maka cari dah cerita anak-anak di internet. Durasi 1 menit. Jangan lama-lama, dia mau lari kan? Karena belum terisi. Cerita 1 menit. Tertarik dia, ada lagi tambahnya. Kesempatan kita itu. Kalau sudah minta tambah, enggak akan lari lagi. Besoknya ada lagi ceritanya. Bu, ada sini kau. Maka siapkanlah 1 gudang cerita kan. Jangan berulang-ulang lagi. Jangan lama-lama, pendek 1 menit. Bisikkan ke dia, ada cerita baru. Peluk dia, ada cerita baru. Nanti dia akan ceritakan sama adiknya, sama bangnya, atau sama mamanya, sama bapaknya. Pak, aku punya cerita. Dari siapa? Guru PAUD itu. Cerita dia, wah senang mereka. Pak, ada minta uang untuk apa? Untuk PAUD. Nah ini nih, beli buku. Nah, diberi itu. Karena sudah kita pegang hati anaknya. Anaknya di rumah nggak lari lagi. Anaknya sudah baca buku cerita. Baru nanti akhirnya, kau mau baca buku cerita enggak? Aku kan kalau aku cerita enggak suruh kau aja yang baca. Ada kasih buku tipis jangan tebal, nanti buat dia. Kasih 10 lembar fotokopi, 12 lembar, pokoknya sedikit tipis.
Kalau dia sudah cinta membaca, nggak ada yang tebal. Nah, kalau yang tebal minta sama mak uang 250.000. Mak minta uang apa itu, beli cerita. Berapa? 250.000. Nah, beli. Kasih dia. Coba 250.000 buku. Berarti sudah segini. Nggak ada waktunya lagi lari-lari. Baca. Kalau dia sudah baca buku, maka buku pelajarannya pun dia akan baca. Tertatalah hidupnya. Berarti habis baca buku ini, baca matematika, baca IPA, baca, mulailah dia tertata. Siapa yang nggak senang orang tua melihat itu? Di paut siapa itu? Paut dari sini. Ngapain lagi pendeta? Kita sudah lebih dari pendeta. Karena kalian bawa anak-anak ke sorga melalui pendidikan yang berkualitas. Karena banyak pendeta sekarang nggak memperhatikan pendidikan anak-anak kan? Itu. Kalau sudah seperti itu jebolan-jebolan kita, alumni kita di lapangan, keren. Itu loh, keren. Paut siapa yang terkenal di Tarutung itu? Paut anak STT itu loh. Wah, keren kita. Si borong-borong paut ini, anak STT itu. Di sana paut anak STT itu. Apa yang gak harum kita? Ini siapa itu? Pendeta dari mana? Dari STT. Ya, Pantasan. Pantasan ini yang gak enak. Artinya Pantasan jelek gitu loh. Tapi Pantasan, wah itu berarti kan bagus. Dari mana Mak? Istri Jakarta. Wah, Pantasan, itu kan bagus. Dan istri abis bilang Pantasan. Berarti kan gini kan. Nah itu. Jadi ini sekarang mau kita cipta supaya kita berkualitas. Gitu ya, oke lah. Nah sekarang ini yang terakhir dari saya, sebelum nanti saya akan sampaikan ada tugas ternyata baru dikirim Pak Liston. Tadi kemarin saya telepon dia, apa yang akan saya bawa ke sana dalam rangka evaluasi? Nggak ada, ya biasa-biasa aja lah ngobrol-ngobrol katanya kan. Ternyata datang tadi WA-nya Pak Pertemuan, ada yang harus dibawa. Lalu dikirimkan lain, ada nanti saya sampaikan. Berarti kita harus kerjasama. Kalau ku print nanti ini belum tentu ada print di sini kan. Lebih baik nanti kita akan cari solusi. Saya akan kerjakan ini, tanda tangan kalian lah nanti saya minta di kertas. Lalu saya tempel, saya cicip. Nanti hasilnya saya kirim juga kepada kalian. Supaya apa yang saya tulis nanti juga kalian tahu. Gitu ya. Nah, dari lapangan, mentor kalian sudah memberi materi tentang PAUD. Nah, sekarang saya dari akademis. Apa tugas kita dari akademis? Nah, sudah ada yang ke saya dulu CP 1 dan 2. Enggak ada ya. Nah, kalau saya mengajarkan CP dulu, saya tidak menggunakan laporan CP itu. Karena itu kan dikerjakan oleh mentor lapangan itu. Tetapi kalau saya selalu menggunakan makalah akademis, makalah ilmiah yang harus ditulis oleh mahasiswa. Nah, nanti kalian selama 1 bulan atau 2 bulan lagi misalnya sebelum menjelang Januari, selama kalian di sini sembari dididik oleh Pak Amang Sumarlin, kalian juga menulis sebuah makalah ilmiah yang berkaitan dengan PAUD ini. Nah, isinya nanti kalian akan membahas secara ilmiah apa yang kalian rasakan, apa yang perlu kalian kembangkan, lalu apa tadi yang kita bicarakan tadi, apa keuntungan yang kalian dapatkan, lalu apa yang bisa kalian lakukan setelah UKK ini berakhir. Kalian tuangkan. Nanti akan saya kirimkan ke grup bagaimana cara membuat makalah ilmiah ya. Itu aja nanti diikuti. Sebentar saya kirim ya. Nanti itu diikuti sehingga nanti kalian kan sudah belajar praktisi di sini secara praktis. Nah, lalu dari kami para dosen akan melihat kemampuan akademis kalian selama pembelajaran di sini. Nah, itu yang akan saya minta dari kalian. Ini saya kirim dulu. Ini cara penulisan makalah ilmiah.
Nah, itu bisa nanti kalian tulis dari berbagai perspektif. Misalnya contoh, kalau kalian buat tulisan nanti begini, makna PAUD bagi pertumbuhan iman anak. Dari perspektif, kalau kalian misalnya dulu pastoral, atau ada yang mengambil dari Biblika, dari PB, dari perspektif Matius sekian ayat sekian. Dari perspektif Perjanjian Lama misalnya dari mana? Amsal 3 ayat 1 misalnya. Kalau dia dari sejarah, dari tinjauan historis kritis PAUD HKI di Siborong-Borong, tinjauan historis kritis kalau sejarah. Kalau ilmu-ilmu agama nanti kehadiran PAUD HKI dalam keberbagaian gereja di Siborong-Borong, kan banyak itu nanti yang bisa kalian ciptakan menjadi sebuah karya ilmiah. Jadi walaupun kalian 6 di sebuah locus delicti di sini, tapi kalian memiliki perspektif yang berbeda-beda. Pasti tidak akan sama nanti pendekatannya. Tergantung keahlian kalian menulis. Nah, jadi nanti ikuti kalianlah itu, sehingga tujuan utama dari makalah ini ya, selain itu akan saya laporkan nanti ke akademis, itu berguna bagi kalian. Kalau kalian nanti mengirimkan itu tulisan itu ke jurnal-jurnal, itu bagus. Karena jurnal-jurnal sangat senang kalau tulisan itu berdasarkan penelitian lapangan. Itu cepat ditangkap oleh jurnal-jurnal. Ada banyak jurnal teologi nanti. Kalau pendidikan Kristen yang kalian angkat, nanti carilah jurnal teologi dan pendidikan Kristen. Atau jurnal pendidikan Kristen. Dikirim itu ke sana, mereka akan terima itu bagus. Sehingga kita menyampaikan ide kita, pikiran kita lebih besar lagi. Nah itu. Jadi kalau di sini kalian menulis hanya untuk kampus misalnya, tapi kalau sudah dipublish di jurnal, itu sudah milik seantero dunia. Banyak orang yang akan baca pikiran kita. Lalu orang kutip lagi untuk pikiran kita, maka terkenallah kita. Terkenal STT kita. Nanti akan ada itu nanti STT apa namanya. Nah itu. Jadi ini manfaatnya. Jadi itu nanti dari saya ya. Kalian terserah 10 sampai 15 halaman atau 20 halaman lah maksimum, jangan banyak-banyak nanti capek kalian kan. Tapi makalah biasanya sampai 20 halaman maksimal. Kalau nanti sudah 75 sudah skripsi itu kan. Ya, 10 sampai 15 halaman. Nah itu, jadi dari kampus ini yang baru dikirim oleh Pak Liston, saya kirim juga lah ke kalian nanti supaya supaya bisa kita kerjakan bersama ya. Mana nih? Dari Pak Liston. Kali udah masuk tadi kan? Ini dari Pak Liston. Berita acara UKK. Karena nanti juga Pak Sumarin akan saya minta tanda tangannya. Nanti saya kirim aja, saya minta aja sama dia melalui WA. Karena kan tadi waktu ini dikirim, waktu kami berjumpa tadi belum ada dikirim ini, sehingga tidak bisa saya minta sama dia. Nanti saya telepon lagi dia untuk membicarakan ini. Nah misalnya ini kan berita acara pelaksanaan perkunjungan pendampingan mahasiswa lapangan untuk menindaklanjuti surat nomor sekian, maka kami sebagai dosen ditugaskan sebagai advisor pembimbing telah melaksanakan tugas dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut. Pada hari ini nanti akan tuliskan tempat, saya akan tuliskan nanti tempatnya ini terlampir daftar hadir perkunjungan. Tempat nanti PAUD HCB ya. Iya. PAUD HCB Siborong-Borong gitu. HCB ya Siborong-Borong. Adapun hasil perkunjungan yang kami lakukan sebagai berikut. Nah, nanti yang tadi yang saya tanyakan tadi. Ini nanti akan saya tuangkan di sini. Lagi baru sebagai hasil pantauan kami dalam pelaksanaan UKK ini, maka kami sebagai memberikan saran kepada tim, sebagai tim. Tadi kan sudah ada masukan kelemahan, kekurangan. Nanti akan saya masukkan di sini, saya narasikan itu saran-saran dari mentor. Nah, tadi sudah saya minta itu dari Pak Sumarlin. Nanti akan saya tuangkan juga di sini. Nah, baru dosen pembimbing, mentor. Berarti kan harus ada tanda tangan Pak Sumarlin. Nanti saya minta supaya dia tanda tangan di kertas kosong, tapi jangan di kertas yang garis-garis. Kertas APS, tapi tanpa nama. Foto kirim nanti ke saya supaya nanti saya
scan lalu saya tempel ke sini. Karena ada di situ kan daftar hadir kan? Daftar hadir, NIM kalian nanti kirim kalian lah by WA aja supaya nanti saya tempel di sini. Oke ya. Baru dosen pembimbing, ketua kelompok. Nanti kalian dari sini kan ada ketua kelompoknya kan? Belum ada. Shoot lah kalian nanti. Ketua kelompok mentor. Nah itu aja. Jadi 3 halaman ini nanti akan saya tulis narasinya. Tugas kalian ialah yang ini ya. Kalau yang tadi makalah itu kan nanti Januari ya kita kumpulkan itu. Untuk ini nanti yang kalian kerjakan mengirimkan NIM dan tanda tangan. Itu aja dikirim ke grup tadi. Supaya nanti saya scan masukkan NIM-nya dan nama kalian tadi sudah saya catat. Itu saja dulu pertemuan kita sore hari ini. Ada kira-kira pertanyaan? Gak ada. Supaya kita makan-makan. Kenapa? Oh ya. Gak apa-apa. Ini kan untuk pribadi nanti. Karena tadi ada ketakutan mereka apanya ini. Oke. Kalau tenaga pengajar gini apanya? Literasi. Literasi. Kalau cinta pendidikan dia harus cinta literasi. Literasi nasional ya. Oke, literasi. Jadi mana-mana simbolnya literasi. Oh iya, silakan. Tatu untuk Mojote, narak Mojote tatu. Jadi terima kasih lah ya kepada saudara-saudara kami peserta UKK. Tentu harapan kami sebagai dosen pembimbing ke lapangan ini ialah galilah ilmu Pak Sumarlin sebanyak-banyaknya. Dan ketiga guru PAUD itu, kalian harus banyak bertanya. Ingat ya, ilmu itu tidak akan tersalur ke kita jika tidak bertanya. Tapi cara bertanya jangan seperti anak kuliahan, kayak apa namanya, kayak apa namanya penyidik, jangan. Jadi sembari bicara begini, Bu, gimana ya mendidik anak-anak yang nakal-nakal itu, Bu? Wah, kan dia akan keluarkan ilmunya. Nah, tadi saya sudah keluarkan ilmu kan? itu saya. Ilmu mereka mungkin beda. Sebagai periodikus mereka praktisi beda. Akademisi yang saya katakan tadi, saya buat secara akademis jawabannya kan. Tapi praktisi mungkin beda. Dia tidak menggunakan tadi apa namanya kognitif, afektif dan motorik. Dia mungkin pendekatannya cubit kan, cek kan. Aku cubitnya kalau lana. Nah, jadi bisa saja ada metode lain. Jadi itu yang tanya lah, banyak tanya kepada guru. Baru kepada guru kepala sekolah misalnya begini. Bu, gimana ya cara manajemen apa ini? Manajemen. Kan kalian mau buka. Kan mau curi ilmu manajemennya. Oh, enggak ada di sini manajemennya. Paling ada begini. Paling enggak ada. Padahal diajarkannya kan. Ini. Kalau buku-buku merek, cara-caranya itu mendaftarkan ke Dikbud. Nah, itu tanya. Tapi caranya begini. Ini PAUD kita ini sudah terdaftar di Dikbud ya? Oh udah, bla 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 bla. Dia sudah ada nama anak-anak ini di Dikbud. Sudah. Gimana caranya? Itu. Minta tanda tangan dari kepala desa, ini. Kan sudah tahu ilmu. Ilmu itu yang kalian perlu tahu. Jadi pelan-pelan sambil minum kopi atau sambil apa lah, sambil cerita. Tapi jangan pula semua pertanyaan satu hari. 1 bulan ini daftarlah satu hari. Makanya nanti cari pertanyaanmu di kamar, buat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan kepada Pak Sumarlin. Pertanyaan Ibu Sutasoi kepada sekolah, kepada guru-guru. Kalau datang orang tua nanti jumpa, kepada orang tua buat. Sambil menunggu-nunggu. Inang, menunggu anak kita, iya. Gimana kabar? Sehat? Iya. Gimana menurut Inang sekolah ini? Oh bagus ini. Anak-anak di rumah bagaimana? Oh bagus, begini. Wah itu feedback. Nah, jadi kalian tak cari informasi itu dari guru, dari orang tua, dari warga jemaat, dari sekitar. Kalian kan tinggal di sana. Sambil jalan nanti Sumbaru. Halo Nambaru, horas. Kalian yang apa itu ya? Begini, iya. Nang, tanyalah sedikit apa?
Bagaimana pendapat kalian tentang PAUD Hasibin? Oh bagus itu, rekam semua. Bagaimana menurut kalian kehadirannya? Wah ini banyak ini menolong begini, bunuh anak cucuku itu dulu bandel itu, sekarang udah bagus. Wah itu. Berarti kalian punya dapat feedback dari masyarakat. Nah itu ya. Selama 1 bulan banyaklah bertanya kepada user berarti orang tua, kepada pengelola berarti guru PAUD, dan kepada Pak Pendeta. Apalagi Pak Pendeta sebagai mentor harus banyak bertanya. Mungkin di salah kesibukannya yang luar biasa ini, menurut luar biasa dia, carilah waktu. Kalau kalian misalnya butuh ilmu ini, kalian sampaikan. Seperti tadi, jangan menunggu. Omong pendeta, kami nggak tahu loh membahas perilaku anak dan sebagainya. Ada waktu Amang untuk membahas ini. Oh ya, saya bicara gitu. Jadi kalian bicarakan gitu ya. Oke, terima kasih, saya senang kita bisa bertemu. Semoga Tuhan menolong kalian di sini. Terus doakan orang tua sehingga mereka juga merasa senang mendengar kabar dari sini. Kalian pun harus telepon ke mereka bahwa kalian aman, nyaman di sini di tanah yang sejuk ini ya. Kalau soal makanan bilang aja enak semua gitu. Supaya mereka senang gitu ya. Oke lah, terima kasihlah atas segalanya. Kita tutup pertemuan kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena pertemuan sore ini boleh berjalan dengan baik sehingga kami boleh mengakhirinya. Kami mohon supaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang terus berjuang meraih ilmu dari mentor, dari guru-guru PAUD, dari masyarakat, dari keluarga, sehingga mereka kelak akan mampu memiliki kompetensi, kemampuan, kapasitas untuk menjadi orang yang menaruh hati kepada anak-anak, menaruh hati pada pendidikan dini kepada PAUD dan kepada anak-anak sekolah minggumu. Terima kasih Bapak, karena Tuhan berkati orang tua mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka senang mendengar kabar dari mereka di sini, karena mereka melakukan tugas dengan baik di sini. Berkati usaha mereka supaya orang tua kami bisa memberi yang akan kami butuhkan di tempat ini. Berkati Pendeta Sumarlin dan keluarga dan anak-anak, berkati ketiga guru PAUD, berkati anak-anak yang mereka ajar, sehingga terjadilah kerjasama yang baik, hubungan yang baik, dan saling mengasihi di antara mereka. Berkati masyarakat ini, sehingga lingkungan ini juga mendukung mereka dalam meraih masa depan mereka dan menimba ilmu dari sekolah ini. Terpuji Engkau Bapa, jika ada hal yang tidak berkenan selama kami berproses, Tuhan ampuni kami. Berkati juga perjalanan kami menuju pulang, sehingga kami tiba dengan sukacita meneruskan aktivitas kami. Berkati saudara kami yang akan terus melanjutkan perkuliahan tempat ini hingga akhirnya. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih darah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Oke. Terima kasih ya.